teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya. Semoga bulan suci ini akan senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah Tangsan berjuang mencapai ranah dewa dalam donghua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Saulen. Tapi sebelum mulai saya recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Xian Renshui menantang Tangsan untuk bertarung melawannya dengan menggunakan masing-masing senjata dewa di tangan mereka. Di awal Tangsan sanggup mendominasi, namun tak berselang lama tiba-tiba kekuatan Xian Renshui melonjak, tepatnya setelah ia berhasil mengalahkan sisi gelapnya yang membuat sang pewaris kekuatan Dewa Laut itu pun menjadi kewalahan. Tangsan akhirnya harus menelan kenyataan pahit karena kini Xian Renshui telah berhasil mengalahkannya sekaligus telah berhasil pula mencapai ranah dewa dengan mewarisi kekuatan dari sang dewa malaikat sepenuhnya. Kemudian dengan angkuhnya ia memerintahkan agar Tangsan bersedia tunduk di bawah perintahnya jika tidak ingin mati. Wah, semakin seru saja ya. Kita lihat bagaimana rencana Tangsan untuk bisa keluar dari situasi sulit ini. Apakah ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung mati-matian? Atau jangan-jangan Tang Hao akan kembali muncul di saat-saat kritis untuk menyelamatkannya sekali lagi? Akan tetapi seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Berhadapan dengan Xian Renshui yang kini telah menjadi dewa, Tangsan pun merasa sangat kecil. Tekanan besar dari aura dewa Xian Renshui dapat menyelimutinya hanya dalam sekejap yang benar-benar membatasi setiap pergerakannya. Menurutnya kalau bukan karena memegang Trisula Dewa Laut, pasti ia sudah sepenuhnya dijatuhkan. Sementara itu, sang dewa malaikat baru Xian Renshui berniat ingin menunjukkan belas kasihannya kepada Tangsan dengan memberinya pilihan, yaitu hanya jika Tangsan bersedia untuk mengabdi kepada dirinya, maka ia akan mengizinkannya agar tetap hidup. Namun apabila Tangsan menolak, maka ia tidak akan segan-segan untuk memusnahkannya. Di sini ia juga sempat memuji Tangsan sebagai master paling berbakat yang pernah ia temui. Berdasarkan hal itu, ia yakin andai saja Tangsan mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Roh Pelindung, kelak pasti bisa berdiri di ketinggian yang sama dengannya. Tangsan yang mendengarnya pun merasa bahwa apa yang diucapkan oleh Xian Renshui lebih ke arah ancaman daripada sebuah ajakan. Namun Xian Renshui berdalih bahwa ini merupakan sebuah undangan. Kalau diingat-ingat, ini adalah kali keduanya dirinya mengundang Tangsan. Dahulu saat mereka bentrok di Istana Kekaisaran Tiandou, Xian Renshui juga pernah menawarkan hal yang sama. Kala itu, Tangsan berhasil membongkar kedok busuknya sekaligus menghancurkan rencana yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun. Namun sesaat sebelum bentrok, Xian Renshui sempat mencoba bernegosiasi dengan mengundangnya untuk bergabung di sisi Kekaisaran Roh Pelindung dan akan bersedia untuk memenuhi apapun yang Tangsan inginkan. Ia mengaku bahwa hal ini ia lakukan karena sebagai lawan, Xian Renshui sangatlah mengagumi serta menghormati Tangsan. Akan tetapi saat itu dengan tegas Tangsan justru menolaknya sehingga perselisihan di antara mereka pun tidak terelakkan. Dan sekarang pun Xian Renshui ingin mengundang Tangsan untuk kedua kalinya. Ia tahu bahwa Tangsan sangatlah peduli terhadap sahabat dan keluarganya, namun asalkan bersedia menerima undangannya tersebut, maka Xian Renshui juga bersedia melindungi mereka untuknya. Khususnya setelah ia berhasil menyatukan seluruh dataran Douluo, bahkan ia yakin bahwa jika mereka berdua bergabung, maka melampaui ranah dewa pun bukanlah hal yang mustahil. Akan tetapi dengan semua tawaran manis tersebut justru membuat Tangsan merasa curiga jika terdapat niat busuk di dalamnya. Ia juga tidak mengerti mengapa Xian Renshui begitu menghargainya. Mungkinkah hanya karena melihat potensinya? Lalu apakah Xian Renshui tidak takut jika kelak Tangsan berhasil menjadi dewa, akan melakukan pengkhianatan dan justru berbalik menyerang Kekaisaran Roh Pelindung? Namun nampaknya Xian Renshui tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Menurutnya Tangsan bukanlah orang yang bisa mengingkari janji dengan mudah, dan kalaupun Tangsan berkhianat, maka ia hanya akan menganggap bahwa dirinya telah salah menilai. Xian Renshui kemudian berbalik membelakangi Tangsan untuk mempertegas tawarannya apakah Tangsan ingin mengabdi atau ingin dimusnahkan karena ia ingin segera menerima jawabannya. Sayangnya jawaban Tangsan akan membuat Xian Renshui harus kecewa untuk kedua kalinya. Mungkin tawarannya tersebut memanglah terdengar sangat menggoda, namun dengan tegas Tangsan tetap pada jawabannya yang pertama, yaitu menolak bergabung ke sisi Kekaisaran Roh Pelindung. Xian Renshui merasa kesal sekaligus kagum dengan nyali Tangsan yang begitu besar. Walaupun jelas-jelas sudah tahu bahwa dirinya kini sudah menjadi dewa, tetapi tetap saja bersikeras ingin melawannya. Namun bagi Tangsan, memangnya kenapa jika manusia maupun dewa, ia tetap tidak akan pernah mau melepaskan apa yang telah menjadi keyakinannya.
Mana mungkin ia akan meninggalkan kerabat, sahabat, negara, serta semua yang ia miliki kemudian tunduk kepada musuh. Sebelumnya Tang San pernah memberikan quote kepada Xian Renshui, yaitu lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dengan kehinaan. Dan hari ini ia akan memberikan satu quote lagi, yaitu hidupnya adalah atas keinginannya sendiri. Keadilan juga adalah keinginannya, namun jika keduanya tidak bisa ia dapatkan, maka ia siap untuk mengorbankan hidupnya demi keadilan. Setelah menyampaikan kata-kata bijaknya sembari berusaha lepas dari tekanan Xian Renshui, Tang San langsung merilis teknik ketiga dari ke-13 teknik Trisula Dewa Laut, yaitu perjalanan tanpa kembali. Akan tetapi sayangnya Xian Renshui mampu menghentikan teknik tersebut dengan begitu mudah, bahkan hanya menggunakan satu tangannya saja. Memang teknik Trisula Dewa Laut Tang San ini sudah mengandung sedikit aura dewa. Namun karena yang merilisnya bukan tangan dewa, tentu saja serangannya sama sekali tidak akan mampu untuk menyentuh Xian Renshui yang telah menjadi dewa malaikat seutuhnya. Trisula Dewa Laut kini sudah berada di tangan Xian Renshui, dan ternyata Tang San menggunakan serangan barusan hanya sebagai pengalih perhatian agar bisa segera melarikan diri dari pandangan musuh. Akan tetapi Xian Renshui yakin bahwa Tang San bukanlah orang yang bisa melarikan diri, terlebih lagi pemuda itu juga masih meninggalkan Trisula Dewa Laut ini, di mana Trisula Dewa Laut merupakan benda yang sangat penting bagi pewaris Dewa Laut, sehingga tentu saja Tang San tidak akan mungkin pergi begitu saja. Xian Renshui lalu mengingat kembali perkataan dari Dewa Malaikat mengenai langit dan laut yang memang ditakdirkan untuk berlawanan. Dan kini karena Tang San sudah bersikeras untuk bermusuhan dengannya, maka ia pun juga tidak akan bisa memberikan toleransi lagi. Dan sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Tang San untuk melawan kekuasaan dari sang dewa. Xian Renshui kemudian melebarkan cakupan aura dewanya untuk mendeteksi keberadaan Tang San. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Tang San yang terus mencoba untuk melarikan diri dengan memanfaatkan medan kaisar rumput biru peraknya ke seluruh penjuru hutan. Kekuatan alam dan lautan saling bekerja sama telah berhasil menenangkan energi roh yang kacau di dalam tubuhnya. Namun kali ini ia harus tetap mencoba untuk menghindar dari pertarungan, terutama untuk mendapatkan cukup waktu dalam proses pemulihan diri. Sehingga meskipun Xian Renshui mampu mengejarnya sampai ke sini, ia sudah mempunyai cukup tenaga untuk melawannya. Selain itu, ia juga bisa memanfaatkan medan kaisar biru peraknya untuk menyebarkan informasi mengenai Xian Renshui yang kini telah berhasil menjadi dewa. Mengingat rumput biru perak bisa tumbuh di mana saja, walaupun terlihat sangat lemah dan rapuh, tetapi jika dimanfaatkan dengan benar, maka hutan pertarungan bintang ini akan bisa menjadi jaringan intelijensi yang sangat luas. Secara kebetulan Ahin, yaitu ibunya, juga sedang berada di garis depan gerbang Jialing, sehingga informasi ini pasti bisa segera ditangkap dengan cepat. Di sisi lain, Xian Renshui kembali menunjukkan kekuatan dewanya dengan penyebaran aura yang begitu cepat dan mampu memusnahkan rumput biru perak dalam sekejap. Kekuatan spiritual dewa yang memang berada jauh di atas Tang San dapat segera menemukan keberadaannya. Dan sekali lagi, Xian Renshui pun dibuat terkagum-kagum dengan kemampuan serta kecerdasan dari pewaris Dewa Laut tersebut. Dengan memanfaatkan medan rumput biru perak untuk menyembunyikan auranya, lalu juga menambahkan efek tembus pandang untuk menyamarkan wujud fisiknya. Akan tetapi perlu diingat bahwa kemampuan deteksi dewa milik Xian Renshui mampu menghancurkan segala jenis medan yang levelnya berada di bawah level dewa. Dan selanjutnya hanya tinggal menunggu sedikit waktu sampai ia bisa menghilangkan efek tembus pandang tersebut sepenuhnya. Dengan angkuhnya, Xian Renshui mengatakan bahwa secepat apapun kemampuan Tang San tetap saja hanya sebatas kemampuan manusia biasa, sehingga mustahil bisa meninggalkan hutan ini dan lari dari pengawasan mata dewanya. Sementara itu, Tang San yang masih berusaha melarikan diri dari kejaran aura dewa malaikat mulai berpikir bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus mulai melawan meskipun tahu jika terdapat kesenjangan yang sangat tinggi di antara mereka berdua. Xian Renshui sama sekali tidak menyangka jika Tang San akan berani muncul secara terang-terangan, bahkan tanpa terlihat panik sedikit pun. Terentah apa yang membuatnya bisa begitu percaya diri. Namun dengan tetap memasang senyum di wajahnya, Tang San berniat ingin mengajukan sebuah taruhan kepada Xian Renshui. Meskipun sadar bahwa Tang San hanya ingin mengulur waktu, Xian Renshui pun merasa tidak keberatan akan hal itu, mengingat sebelumnya Tang San juga sudah bersedia menerima taruhannya. Dan setelah Xian Renshui sepakat, Tang San menjelaskan bahwa taruhan yang ingin ia ajukan adalah pertarungan tanpa senjata dewa dengan batas waktu 30 menit. Jika Xian Renshui bisa menangkapnya dalam waktu 30 menit, maka ia akan mengaku kalah, dan atas kekalahannya tersebut ia bersumpah akan mengabdi untuk selama-lamanya. Namun jika Xian Renshui gagal menangkapnya, maka ia ingin agar Trisula Dewa Lautnya dikembalikan dan ia ingin diberi waktu selama 3 hari untuk meninggalkan hutan ini. Dengan catatan tentu setelah 3 hari tersebut habis, maka Xian Renshui bisa kembali mengejarnya. Dan jika sampai tertangkap, ia akan tunduk kepada Xian Renshui.
Setelah mendengar penjelasannya, Xian Renshui merasa tidak keberatan dengan taruhan tersebut. Terlebih lagi memang apa yang bisa dilakukan manusia seperti Tang San selama 30 menit untuk bisa lolos dari cengkeraman sang dewa. Karena biarpun ia tidak menggunakan senjata dewa malaikat, tetap saja ia sekarang telah menjadi dewa. Xian Renshui menerima taruhan Tang San. Namun satu permintaan Tang San yang tidak bisa ia penuhi yaitu adalah mengembalikan Trisula Dewa Laut. Karena menurutnya senjata ini adalah sumber bahaya utama bagi Kekaisaran Roh Pelindung, kecuali jika Tang San mau bersumpah untuk setia kepadanya, maka baru bisa ia kembalikan. Tang San pun juga tidak keberatan jika Xian Renshui enggan untuk mengembalikan Trisulanya, karena ialah yang pasti akan bisa merebutnya kembali secara paksa. Ia kemudian berniat ingin segera memulai pertarungan dengan menunjukkan banyak cincin roh kuat yang ia miliki. Hal ini pun cukup memberi jawaban Xian Renshui mengapa Tang San bisa begitu percaya diri dalam melawan kekuatan sang dewa. Akan tetapi yang masih membuatnya penasaran adalah mengenai cincin roh kuat yang dimiliki oleh Tang San, apakah ada kaitannya dengan monstro yang pernah berkorban jiwa untuknya. Ia juga mendengar kabar bahwa monstro tersebut kini telah berhasil dibangkitkan. Dengan penuh emosi, Tang San mengatakan meski luka berhasil disembuhkan, tetap tidak akan bisa menutupi perseteruan darah antara dirinya dengan pihak Kekaisaran Roh Pelindung. Mendengar jawaban itu, Xian Renshui pun sedikit menyesalkannya. Karena jika saja Tang San lahir di Kekaisaran Roh Pelindung, maka pasti mereka berdua tidak perlu saling bermusuhan. Walaupun sayangnya kini sudah tidak ada gunanya lagi membicarakan semua itu. Demi untuk menunjukkan kekuatan dewa yang sesungguhnya, Xian Renshui mengeluarkan cincin roh yang telah meningkat dan memancarkan aura dewa yang sangat kuat. Dan inilah kekuatan cincin roh tingkat dewa. Hanya dengan merasakan tekanan dari hasil pelepasannya saja sudah hampir membuat Tang San tidak bisa bertahan. Bukan lagi puluhan maupun ratusan ribu tahun, nampaknya kekuatan dari cincin roh tersebut sudah tidak bisa diukur lagi dengan batasan usia kultivasi. Nikmati saat-saat terakhir. Ajalmu semakin dekat. Kemudian dengan penuh percaya diri, Xian Renshui menerima tantangan Tang San dan mengejeknya dengan mengatakan memang atas dasar apa Tang San bisa bertahan di bawah serangannya selama 30 menit. Namun Tang San menjawab bahwa sejak awal ia tidak berpikir untuk bertahan selama 30 menit dari serangan Xian Renshui, melainkan yang ingin ia lakukan adalah mempertahankan serangannya selama 30 menit, atau dengan kata lain ialah yang akan menyerang Xian Renshui secara bertubi-tubi tanpa membiarkannya untuk memberikan serangan balasan. Sepertinya Tang San memang sedang tidak membual, bukan dengan melepaskan medan Kaisar Biru Perak, namun sebaliknya ia justru menyerap seluruh kekuatan alam dari seluruh area hutan untuk menambahkannya ke dalam tubuh. Sebagai serangan pertama, Tang San melapisi tangan kanannya dengan armor cincin roh puluhan ribu tahun. Teknik ini bernama ledakan cincin roh dan merupakan teknik yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Kalau kalian ingat, Tang Hao dulu pernah menggunakan teknik ini untuk membungkam pemuja kedua Kekaisaran Roh Pelindung Douluo Buaya Emas. Setelah cukup mengumpulkan tenaga, Tang San langsung melesat ke arah Xian Renshui untuk memberikan pukulan pertamanya. Namun sayangnya masih begitu mudah bagi Xian Renshui untuk bisa menahannya. Meskipun ia sempat mengakui bahwa aura Tang San sangatlah kuat yang sanggup sejenak menekan aura dewa malaikatnya. Diperlihatkan Tang San terpental menghantam tanah karena benturan kekuatan yang memang tidak seimbang. Akan tetapi hal ini sebelumnya telah ia prediksi, yaitu saat menggunakan teknik ledakan cincin roh, roh pelindung Kaisar Biru Peraknya akan menghasilkan efek khusus. Jadi tidak perlu melepaskan medan tetapi sudah bisa menghasilkan efek medan seluruh lautan. Selanjutnya, ia ingin memanfaatkan kekuatan rumput biru peraknya untuk mengalihkan pandangan musuh lalu kembali menyerangnya dengan teknik yang sama. Teknik ledakan cincin roh yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara instan bahkan sampai mendekati kekuatan tingkat dewa. Namun bukannya tanpa resiko, karena dengan menggunakan teknik seperti ini secara berlebihan akan mempengaruhi kemampuan cincin roh bahkan tidak akan bisa digunakan dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun telah dijatuhkan berkali-kali, Tang San tetap saja tidak putus semangat. Teknik ledakan cincin roh ia spam berkali-kali, namun berkali-kali juga Xian Renshui tetap dapat mengatasinya. Dengan mengorbankan satu persatu cincin rohnya untuk meningkatkan kekuatan, ia rasa ini merupakan satu-satunya kesempatan agar bisa menahan dahsyatnya kekuatan dewa dari Xian Renshui.
Xian Renshui yang menyaksikannya kembali memandang rendah Tang San, karena menurutnya bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dengan kekuatan tingkat dewa seperti itu. Selanjutnya Tang San mengeluarkan tulang roh kaki laba-laba, kemudian merilis teknik bedang penghisap untuk mencoba menyerap kekuatan dari tulang rohnya sendiri. Dengan harapan tulang roh yang telah berevolusi ke tingkat dewa terlebih dahulu bisa memberikannya suplai kekuatan dewa untuk menahan Xian Renshui. Walaupun menurut Xian Renshui tindakan Tang San ini sangatlah beresiko, ibarat meminum racun untuk menghilangkan rasa haus. Namun Tang San tidak memperdulikannya karena asal bisa meningkatkan kekuatan maka cara apapun akan rela ia tempuh. Bahkan di sini Tang San sampai menggunakan teknik ledakan cincin roh dari cincin 100.000 tahun. Sayangnya lagi-lagi usahanya tersebut masih belum cukup untuk bisa mengimbangi kekuatan musuhnya. Dan tidak main-main, kini Tang San siap untuk meledakkan 3 cincin roh sekaligus demi merilis teknik tingkat dewa, yakni teknik ketiga dari ke-13 teknik Trisula Dewa Laut meski hanya dalam bentuk aura saja. Di saat yang bersamaan, Xian Renshui juga terlihat mulai menunjukkan keseriusannya. Benturan dua kekuatan yang sangat luar biasa. Sayangnya jelas bisa ditebak siapakah yang menjadi pemenangnya, karena modal kerja keras dan tekad yang kuat nampaknya memang masih jauh dari kata cukup untuk bisa menandingi kekuatan dari sang dewa. Sesuai dengan kesepakatan, jika Tang San mampu bertahan selama 30 menit, maka ialah yang akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun nampaknya hal itu tidaklah mudah. Diperlihatkan dupa penunjuk waktu yang masih belum habis serta Tang San yang terlihat semakin terseok-seok dalam menghadapi kekuatan dewa Xian Renshui. Xian Renshui yang menganggap bahwa Tang San telah kalah cukup dibuat terkejut ketika menyaksikan sang pewaris kekuatan dewa laut tersebut masih belum menyerah meskipun sudah terluka sangat parah dengan kekuatan roh yang juga sudah terkuras habis. Dalam keadaan prima saja Tang San tidak mampu menandingi Xian Renshui, apalagi melihat kondisinya sekarang yang sudah seperti ini. Teknik ledakan cincin roh dari seluruh cincin roh rumput biru perak telah disepam sehingga tidak akan bisa digunakan lagi untuk melanjutkan pertarungan mereka. Menurut Xian Renshui, kini ialah yang memenangkan pertaruhan ini dan jika Tang San tetap bersikeras untuk menolak tunduk di bawahnya maka tidak ada pilihan lain selain kebinasaan. Akan tetapi bukan Tang San namanya jika tidak menyiapkan rencana sebelum pertempuran. Terlebih lagi kali ini yang menantang kekuatan dewa. Dan benar saja, Tang selalu mengeluarkan permen pemulih luka dan kekuatan yang ia dapat dari Oscar sebelum berangkat menuju ke hutan pertarungan bintang. Teknik ke-8 dari seorang master tipe makanan tertinggi yang bernama kristal pembaruan universal. Setelah seseorang mengkonsumsinya, maka seluruh luka ringan maupun berat pasti akan dapat pulih sepenuhnya hanya dalam sekejap. Begitu pula dengan kekuatan roh yang telah terkuras akan dapat kembali terisi seperti sedia kala. Namun Xian Renshui nampak tidak gentar sedikit pun karena di hadapan kekuatan dewanya tidak ada satupun manusia yang mampu untuk bertahan. Terlebih lagi teknik andalan Tang San yaitu teknik ledakan cincin roh sebelumnya sudah disepam habis-habisan. Ia tahu bahwa teknik tersebut bukanlah teknik yang bisa digunakan berulang kali dalam sebuah pertarungan. Bahkan setelah satu cincin diledakkan maka setidaknya akan dibutuhkan waktu selama 3 hari agar teknik cincin rohnya bisa pulih dan kembali dapat digunakan. Akan tetapi dengan tegas Tang San mengatakan bahwa teknik andalannya sebenarnya bukanlah ledakan cincin roh melainkan kemampuan dari palu Hao Tian-nya. Xian Renshui yang menyaksikan palu Hao Tian teringat dengan dendam antara keluarganya dengan sekte tersebut. Dalam memori yang pernah ia saksikan, kakeknya pernah berkata bahwa jika tidak bisa mengalahkan Tang Chen dalam kehidupan ini, maka ia yakin kelak akan ada orang dari garis keturunannya yang bisa melakukannya. Ayahnya yaitu Xian Sunji dulu tidak berhasil mengalahkan Tang Hao dan pada generasi sekarang ia harus bisa mengalahkan keturunan dari sekte Hao Tian tersebut. Karena bagi Xian Renshui dendam antara sekte Hao Tian dan suku malaikat sudah saatnya untuk diselesaikan. Diperlihatkan Tang San yang mengeluarkan ke-8 cincin roh palu Hao Tian-nya untuk menyapu bersih kekuatan aura dewa malaikat milik Xian Renshui. Namun anehnya 3 cincin roh terakhir yang Tang San dapatkan dari Kaisar Semut Raksasa kini berwarna merah. Padahal kultivasi dari ketiga monster roh tersebut hanyalah puluhan ribu tahun sehingga harusnya bukankah berwarna hitam. Kemudian dijelaskan bahwa sebelumnya demi untuk menekan kekuatan dari semut raksasa terjadi gejolak kekuatan roh di tubuh Tang San. Lalu ia menggunakan teknik palu Sumeru untuk menstabilkannya dan tidak disangka hal itu dapat memicu mutasi dari kultivasi cincin roh yang awalnya puluhan ribu tahun meningkat hingga menjadi ratusan ribu tahun. Palu Sumeru menempa dan memurnikan cincin roh, maka dengan begitu baru bisa mengevolusi kultivasi cincin roh secara signifikan.
Sebelum Tang San memang belum pernah ada Mas Roh yang cukup gila ingin menyerap 3 cincin roh sekaligus. Walaupun demikian jangan pikir Xian Renshui akan mundur. Ia hanya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tang San tidak lebih dari sekedar keberuntungan, dan sekarang ia ingin melihat kekuatan dari Palu Hao Tian yang pernah mengalahkan ayahnya, apakah memang layak menyandang gelar sebagai roh pelindung terkuat di dunia. Tanpa ingin buang-buang waktu lagi, Tang San langsung merilis secara bersamaan teknik Palu Sumeru dan ledakan cincin roh dari cincin roh Erming sang kera raksasa. Bahkan saking dahsyatnya kekuatan yang dipancarkan dapat menghapuskan senyum angku dari Xian Renshui sekaligus membuatnya menjadi tercengang. Bentrokan yang begitu sengit pun tidak terelakkan. Tang San menghantamkan Palu Sumerunya ke arah pedang malaikat mulia Dewa Malaikat. Kekuatan yang dihasilkan dari cincin roh Palu Hao Tian yang dihancurkan sangatlah murni dan juga kuat, bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan cincin roh pelindung rumput biru perak. Ditambah lagi Tang San juga memasukkan teknik tulang roh hantaman gravitasi ke dalam tekanan teknik Palu Sumeru, dan masih belum cukup dengan hal itu, ia kembali menekan kekuatan Dewa Malaikat Xian Renshui dengan intimidasi dari medan Dewa Pembunuh Neraka Ashura. Alhasil pedang malaikat mulia yang Xian Renshui bentuk dengan kekuatan spiritualnya dapat dihancurkan hanya dalam sekejap. Efek peningkatan gravitasi sejuta kali dapat langsung mengosongkan seluruh kekuatan dari tulang roh tangan kiri kera raksasa. Namun untungnya serangan tersebut sudah mampu untuk menahan Xian Renshui untuk sementara waktu. Hal ini pun sontak membuat Xian Renshui menjadi sangat terpukau. Sebelumnya bahkan Tang San sempat menggunakan 3 ledakan cincin roh sekaligus, namun tetap saja bisa ia jatuhkan hanya dengan sekali tebasan dari pedang malaikat mulia. Akan tetapi sekarang begitu beralih ke ledakan cincin roh Palu Hao Tian, bagaimana bisa Tang San sanggup menekannya hingga sejauh ini? Sementara itu Tang San sudah bersiap dengan serangan keduanya, masih dengan teknik yang sama yaitu teknik ledakan cincin roh Palu Sumeru. Serangannya begitu cepat hingga membuat Xian Renshui tidak sempat menciptakan pedang malaikat mulia untuk menahannya. Satu ledakan cincin roh untuk 1 kali serangan. Teknik ini pun kembali Tang San spam berkali-kali, namun dengan daya hancur yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan ini ia ingin menekan Xian Renshui secara terus-menerus tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur kekuatan serangan balik. Ledakan dari kekuatan cincin roh memang sangatlah dahsyat, namun setelah dipakai setidaknya butuh 3 hari untuk memulihkan kekuatan cincin roh tersebut. Dan jika dipaksakan ataupun digunakan secara sembarangan, maka tidak menutup kemungkinan sebuah cincin roh akan benar-benar rusak. Di bawah tekanan dari serangan Tang San yang tidak ada habisnya, Xian Renshui akhirnya merilis teknik roh ke-8-nya yaitu pasukan penghancur. Namun sayangnya serangan itu tidak cukup kuat untuk bisa menghentikan Tang San dengan amukan Palu Sumerunya. Benar-benar pemandangan yang luar biasa, di mana kali ini kekuatan dewa telah berhasil ditekan habis-habisan oleh kekuatan seorang manusia. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun. Lawan tidak akan pernah mati. Meledak. Sebuah serangan yang Tang San lancarkan sekuat tenaga meledak tepat ke arah Xian Renshui. Namun kekuatan dewa nampaknya masih berkuasa di atas segalanya. Xian Renshui sendiri juga mengakui kehebatan Tang San, di mana ia mengatakan bahwa andai saja ia sekarang tidak mempunyai kekuatan dewa, maka pasti dirinya telah kalah seperti ayahnya dulu melawan Tang Hao. Diperlihatkan Palu Sumeru yang mulai retak akibat tak sanggup menahan perisai Dewa Malaikat Xian Renshui sampai membuatnya hancur berkeping-keping dan melempar Tang San jauh menghantam daratan. Kini akhirnya Xian Renshui mengeluarkan kekuatan dewa yang sesungguhnya. Dengan perbedaan kekuatan yang sejauh ini, Tang San mulai ragu apakah ia masih punya kesempatan untuk bertahan melawannya. Sementara itu, Xian Renshui kembali memuji Tang San yang mampu memaksanya hingga menggunakan seluruh kemampuannya. Namun ia masih sangat yakin bahwa mustahil bagi Tang San untuk memenangkan pertempuran ini karena kekuatan sang dewa yang memang tidak terkalahkan.
Dan benar saja, Tang San dapat merasakan kekuatan Xian Rensui yang sangat besar dan masih terus meningkat setiap detiknya. Bahkan meskipun ia sudah menggunakan kekuatan spiritual, ia sama sekali tidak bisa mendeteksi posisi dari Dewa Malaikat tersebut. Akhirnya sang Dewa Malaikat mulai menunjukkan taringnya. Ia merilis teknik tingkat dewa di atas awan yang bernama Medan Malaikat Formasi Naga Api. Sebuah teknik yang benar-benar di luar nalar manusia karena efeknya yang mampu mengguncangkan seluruh medan pertempuran mereka. Medan Malaikat telah benar-benar mengunci Tang San. Hal ini membuktikan bahwa sepertinya Xian Rensui memang ingin segera membunuhnya. Dengan masih tetap mencoba bertahan, Tang San merilis teknik palu udara acak untuk menghalau setiap serangan badai naga api yang hendak melahapnya. Namun daya hancur dari serangan ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak bisa terus seperti ini sehingga ia berniat ingin kembali menggunakan teknik ledakan cincin. Sayangnya cincin roh dari Palu Hao Tian hanya tersisa satu cincin roh terakhir. Jadi jika kali ini ia gagal, maka semua usahanya akan benar-benar berakhir. 也只是一头。人用这么激烈的乱披风锤法，那看看你的乱披风锤法。 Tang San pun menghantamkan serangan terakhirnya yaitu pukulan ke-81 dari teknik palu udara acak. Meskipun mereka berada di tingkatan yang berbeda, nyatanya serangan Tang San tersebut mampu menghancurkan perisai malaikat sekaligus melenyapkan medan malaikat Xian Rensui. Meskipun setelahnya Tang San langsung jatuh menghantam daratan dan juga benar-benar sudah kehabisan tenaga. Sekilas momen ini terasa seperti callback yang mengingatkan kita dengan pertarungan pertama mereka saat berada di istana Kekaisaran Tiando ya. Yang mana kala itu Tang San juga menggunakan serangan terakhirnya yaitu palu udara acak untuk menghancurkan medan malaikat Xian Rensui. Namun rusaknya medan malaikat tidak lantas membuat Tang San menjadi lebih unggul. Baik tenaga maupun kekuatan roh kini telah terkuras habis, sedangkan Xian Rensui kini mempunyai kekuatan dewa yang benar-benar tidak terbatas. Padahal 30 menit sudah hampir berakhir sehingga seharusnya hanya tinggal sedikit lagi Tang San dapat memenangkan taruhan mereka. Namun nampaknya Xian Rensui sama sekali tidak akan memberikan belas kasihan. Ia sudah bersiap merilis pedang malaikat mulianya untuk segera membunuh Tang San. Dengan dimanjakan oleh kekuatan dewa malaikat yang melimpah, membuat Xian Rensui menjadi sangat arogan dengan begitu meremehkan Tang San. Ia sampai lupa bahwa Tang San adalah karakter utama di Donghua ini sehingga tentu saja ia tidak akan bisa dibunuh dengan mudah. Jangan sampai lupa kalau Tang San adalah master roh paling jenius di seluruh dataran Daoluo yang tidak akan maju ke medan pertempuran tanpa mempunyai sebuah rencana yang matang. Dan benar saja, diperlihatkan ia mulai mempersiapkan sebuah teknik dari salah satu senjata rahasianya yang bernama tetesan air mata sang Buddha. Tang San mengklaim bahwa senjata rahasianya ini adalah yang terkuat di Sekte Tang, mampu menghancurkan segala macam pertahanan dan tidak akan pernah gagal dalam mengincar targetnya. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan senjata ini semenjak kedatangannya di dunia Daoluo. Dan sekarang mari kita lihat apakah serangan dari teknik tetesan air mata sang Buddha mampu menembus pertahanan dari dewa malaikat. Xian Rensui yang menyaksikan kedahsyatannya pun langsung memperkuat pertahanan. Namun tidak disangka kekuatan sekelas dewa pun juga tidak sanggup untuk menghentikannya. Serangan tersebut terlihat tenang namun begitu cepat hingga dapat menembus tubuh Xian Rensui bahkan tanpa ia sadari. Tang San kemudian menjelaskan bahwa senjata ini adalah senjata rahasia nomor 1 di Sekte Tang. Kekuatan kebijaksanaan yang dibentuk oleh banyak generasi leluhur di Sekte Tang. Sementara itu di saat yang sama diperlihatkan waktu 30 menit yang telah mereka sepakati kini telah berakhir. Sehingga dengan ini Tang San lah yang dinyatakan sebagai pemenang karena ia masih sanggup untuk bertahan.